siang. Apa suara saya kedengaran? Jelas, Romo. Kedengaran ya. Jadi bagi saya ini kan kita sosialisasi ibadat yang biasa kita lakukan setiap Prapaskah. Maka semoga pertama-tama bagi saya yang penting adalah semoga Anda semua itu menangkap pesan yang akan disampaikan ke umat. Ya, kita sudah dibantu oleh keempat fasilitator siang hari ini yang sudah menyampaikan poin-poin pentingnya sehingga kita bisa paling tidak menangkap apa sih pesan yang ingin disampaikan ke umat, apa sih hal yang bisa kita renungkan bersama, kita refleksikan bersama. Gitu. Maka bagi saya yang penting pertama-tama adalah sejauh mana kita menangkap pesan itu dengan jelas dulu. Gitu ya. Setiap tema, ya, dari tema persaudaraan dalam keluarga, persaudaraan dalam masyarakat, persaudaraan dalam alam ciptaan dan dunia digital itu kita nangkep dulu maksudnya apa. Gitu. Nah nanti baru kita mengemas secara dengan gaya kita sendiri, dengan cara Anda sendiri, sejauh Anda menangkapnya seperti apa, dan itulah yang dibagikan kepada umat. Maka jangan ragu untuk membawakan ibadat ini ke lingkungan-lingkungan itu dengan gaya Anda, gitu. Karena mungkin saja cara saya berbeda dengan cara Pak Ben, ya. Cara Pak Ben berbeda dengan cara Pak Dwi. Ya. Nanti itu bisa beda-beda caranya. Jadi silahkan Anda mengeksplor sendiri apa yang harus dilakukan kepada umat, ya. Dan ini hanyalah sebuah panduan. Itu yang pertama. Jadi pesannya jelas dulu. Yang kedua, apa yang dibagikan pada siang hari ini hanyalah panduan yang coba kita bagikan ke seluruh umat, ya, pedomannya seperti apa gitu. Maka karena ini hanya panduan, ya, tadi kita sudah tangkap intinya apa, pesannya apa, lalu karena ini panduan, silahkan juga Anda untuk dengan kreativitas sebagai seorang fasilitator, silahkan juga untuk membagi kepada umat dengan cara seperti apa tadi gitu ya. Entah mau ditambah dengan games gitu, atau mau dimasukkan cerita-cerita yang ada di sekitar Anda atau di lingkungan-lingkungan Anda, silahkan saja. Nah, itu dua hal yang menurut saya penting untuk kita sadari dalam membagikan permenungan ini kepada umat di lingkungan kita masing-masing. Ya, dari dua hal ini, ya, saya hanya ingin memberikan pendalaman supaya paling tidak kita semua semakin jelas mendapatkan mendapatkan pesannya. Yang pertama, keempat tema dalam APP ini menggunakan kata persaudaraan, ya Bapak Ibu. Ya, tadi fasilitator sudah memberikan penjelasan, ya, persaudaraan itu apa, ada yang bilang persahabatan, ya, dan sebagainya. Tetapi bagi saya, ya, yang paling gampang bisa kita ingat kalau kita berbicara tentang persaudaraan, ya, itu berkaitan dengan pertama-tama dalam konteks kita, apa yang dikatakan dengan saudara, ya, itu adalah orang yang punya kaitan dengan hubungan darah. Pertama-tama itu. Ketika saya punya hubungan darah, lalu orang itu menjadi saudara saya. Apalagi dalam kultur atau konteks orang Jawa gitu ya, itu saya bisa bingung karena ada orang bisa ngomong, saya ini eyang dari karena kamu punya eyang, eyangmu nikah dengan suami saya dan sebagainya. Lalu itu menjadi konteks saudara. Atau juga hubungan darah ini juga bisa muncul kemudian berkembang menjadi dalam persaudaraan dalam arti satu suku misalkan. Ya, kita tahu misalkan saudara-saudara kita dari Flores misalkan, ya, mereka pergi ke tanah Jawa, ya, merantau, ya. Lalu ketika merantau ketemu dengan sesama orang Flores, lalu wah kami menjadi saudara gitu ya. Nah, biasanya ketika orang merantau, persaudaraan itu muncul karena datang dari satu daerah yang sama gitu ya. Kami sama-sama datang dari
Wonosari. Nah, lalu orang-orang kumpulan dari Wonosari ini bikin grup sendiri, misalkan seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kalau dikatakan saudara berkaitan dengan hubungan darah atau kesatuan dengan asal tempat tinggal, ya, daerah tinggal. Itu konteks yang kerap kali kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi kemudian muncul juga konteks persaudaraan dalam iman, ya. Dalam konteks kita iman Katolik itu apa sih? Kekristenan itu apa sih? Nah, ketika kita berbicara tentang persaudaraan dalam konteks iman, persaudaraan itu muncul karena kita memiliki satu baptisan, gitu ya. Kita sama-sama dibaptis, nah disitulah kita sama-sama menjadi anggota gereja, dan di situ juga kita menjadi anak-anak Allah. Nah, ketika kita menerima baptisan, ketika kita menjadi orang Katolik, lalu sekat-sekat kesamaan darah tadi, ya, darah, asal-usul, semuanya itu menjadi satu. Tidak ada batas-batas lagi, karena semua dengan menerima baptisan yang sama, kita menjadi anak-anak Allah yang sama. Gitu. Nah, maka inilah yang muncul dalam konteks persaudaraan, ya, kalau kita bicara tentang iman. Nah, lalu kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang alam semesta, masyarakat luas, ya, alam ciptaan, dan sebagainya, dari mana kita bisa bicara tentang persaudaraan? Ya. Nah, kita percaya kita bisa berangkat persaudaraan muncul ketika kita berbicara tentang atau bahwa kita semua adalah sama-sama makhluk ciptaan. Gitu ya. Mau dia agamanya apa, mau dia binatang atau bukan, atau manusia atau binatang, atau bahkan tanaman misalkan, ya. Kita menganggap kita ini semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan kita percaya kita semua dibaptis dalam darah Kristus yang sama. Maka kita percaya seluruh alam semesta ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kebersamaan kemanusiaan kita inilah yang kemudian menjadikan kita ini satu saudara dalam alam semesta ini. Baik kepada makhluk hidup maupun ya seluruh ciptaan, ya. Air, udara, dan sebagainya. Nah, inilah yang mau digambarkan dalam kata persaudaraan. Maka ketika kita nanti diajak untuk merenungkan atau merefleksikan persaudaraan dalam keluarga, dalam masyarakat, alam ciptaan, dan dunia digital, itulah yang coba kita gali bersama, gitu ya. Maka Bapak Ibu, silahkan nanti Anda bisa menggali lebih dalam makna-makna itu kepada lingkungan kita masing-masing. Ya, lalu misalkan saya memberi penjelasan, misalkan contoh, jangan ragu untuk Anda menggali kitab suci secara lebih dalam dengan konteks pemahaman Anda masing-masing. Ya, misalkan saya mendalami nih, saya beri contoh. Dalam pertemuan pertama, itu tadi dalam kitab sucinya dikatakan, dibacakan tentang pernikahan di Kana. Nah, dalam konteks pernikahan di Kana, itu kan berkaitan dengan persaudaraan dalam keluarga. Nah, di situ yang perlu dilihat pertama-tama, bahwa Yesus dan Maria datang ke pernikahan di Kana itu bukan sebagai tamu. Kita tahu kalau orang lagi hajatan di tempat kita, ya, kalau tamu itu kan datang, lalu makan, lalu pulang, selesai. Nah, beda. Tuhan Yesus dan Maria datang bukan sebagai tamu, tetapi sebagai keluarga. Ya, tandanya apa? Tandanya Maria bukannya makan langsung pulang, tetapi justru dia masuk ke dapur, ngecek apa yang kurang, apa yang bisa saya bantu. Gitu. Nah, disitulah Bunda Maria kemudian menemukan bahwa dalam pesta ini anggurnya kurang. Nah, kita tahu kalau kita bikin hajatan, kan kita pasti lebih berpikir lebih baik makanannya berlebih daripada makanannya kurang. Kalau makanannya kurang, kita bisa malu dan sebagainya. Lah, inilah yang terjadi juga dalam konteks perkawinan di Kana. Maka Bunda Maria minta tolong bantuan Yesus untuk gimana caranya supaya anggurnya nggak habis. Nah, kemudian disitulah terjadi sukacita karena anggurnya, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, tetapi yang penting buat saya adalah pemahaman bahwa bukankah dalam keluarga kita masing-masing itu, ya juga ada sukacita, juga ada
penderitaan dan sebagainya. Dan itu dialami setiap keluarga kita masing-masing. Maka kalau tadi dalam bagian aksi dikatakan keluarga-keluarga itu berjuang, nah bagi saya perjuangan yang dilakukan oleh keluarga itu, sekecil apapun perjuangan yang dilakukan, itu tidak pernah memalukan gitu ya. Semua itu memiliki makna yang luar biasa bagi keluarga-keluarga. Nah, nanti maka bisa saja para fasilitator misalkan mengajak keluarga-keluarga untuk sharing perjuangan apa yang sudah dilakukan dalam bulan-bulan ini atau selama masa pandemi ini. Ya, misalkan saja ada keluarga yang bisa cerita, saya itu sebenarnya takut sekali tertular COVID. Gitu. Tetapi karena keadaan memaksa saya harus tetap bekerja, harus naik angkot dan sebagainya, nah ini saya lakukan demi keluarga saya. Bagi saya perjuangan semacam inilah yang perlu kita syukuri, yang perlu kita kita hormati sebagai bagian dari keluarga kita masing-masing. Nah, itu salah satu contoh. Ya, lalu misalkan juga bagian terakhir kan ya, dunia digital. Jadi Bapak Ibu supaya tahu kenapa kitab suci yang dipilih itu adalah soal pohon anggur. Ya, kenapa persaudaraan dalam dunia digital itu berhubungan dengan pohon anggur? Gimana maksudnya? Ya, jadi saya memberikan pemahaman supaya kita semua semakin jelas. Ya. Jadi Bapak Ibu, pohon anggur itu adalah satu-satunya pohon yang dalam konteks Yesus ya, hidup Yesus di Timur Tengah adalah pohon yang tumbuhnya itu bareng-bareng ya, bergerombol, tidak tumbuh sendiri gitu ya. Nah, ini mau menandakan bahwa manusia itu tidak pernah bisa hidup sendiri. Semua harus dalam kelompoknya, ada komunitasnya gitu, ada lingkungan, ada persatuan dengan yang lain. Nah, maka kalau orang mau berbuah lebat, mau berbuah banyak, dia harus hidup bergerombol, ya. Harus bersosial dengan lingkungannya dan sebagainya. Itu yang dimaksud dalam kitab suci. Lalu kemudian, pohon anggur adalah satu-satunya pohon yang buah yang tidak tumbuh pada cabang, tetapi pada ranting. Jadi, dia ada 3. Satu kalau pohon itu ada batangnya yang gede, lalu ada dahannya, ya, cabang-cabangnya itu, lalu kemudian ada ranting-ranting kecilnya. Nah, anggur itu kan tumbuh di ranting-ranting kecil itu. Nah, artinya apa? Artinya, kalau Yesus itu adalah batang dan kita itu adalah ranting-ranting anggur, ya, maka supaya batang anggur bisa sampai pada batang pohonnya, itu membutuhkan sarana. Sarananya ya cabang-cabang pohon anggurnya. Nah, artinya apa? Artinya juga sama seperti hidup kita, Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau nyampe kepada Tuhan, itu membutuhkan sarana. Gitu ya. Tadi sudah disampaikan. Sama seperti kita semua, kita mau berdoa kepada Tuhan, ya kita butuh sarana. Sarananya kita ikut perjamuan, kita ikut perayaan Ekaristi misalkan. Supaya sampai kepada Tuhan. Kita berjumpa bersama dalam ibadat sabda, kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi ada sarana. Nah, media digital, ya, alat dunia digital ya, yang kita pakai sekarang seperti rapat pada siang hari ini, nah, inilah sarana. Maka tadi dikatakan oleh fasilitator Pak Hubert, dikatakan bahwa media yang kita pakai inilah menjadi sarana di masa pandemi seperti ini. Kita punya HP, kita punya laptop, kita punya internet dan sebagainya, ini menjadi sarana. Nah, pertanyaannya tadi disampaikan, apakah melalui sarana ini kita sungguh-sungguh bisa sampai kepada Tuhan atau tidak? Gitu. Nah, ini salah satu contoh dari pengayaan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga paling tidak bisa membantu Anda untuk semakin memahami setiap materi yang nanti akan kita bagikan kepada
lingkungan kita masing-masing. Gitu. Nanti silahkan Anda gali sendiri kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dilakukan, contoh-contoh apa, ya tadi sudah ada contoh-contohnya, nanti bisa digali sendiri. Ya. Lalu biasanya kan kalau ibadat lingkungan seperti ini, APP, lalu ada dorongan untuk aksi nyata apa yang bisa kita lakukan. Nah, silahkan Anda bisa melakukan aksi-aksi sederhana yang bisa dilakukan di tempat sekitar. Misalkan saja untuk pertemuan ketiga misalkan, berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, Anda bisa mengajak umat, yuk mari kita bersama-sama atau kita mengajak lingkungan untuk merawat satu pohon, misalkan. Satu rumah, satu keluarga, satu pohon. Ya, satu pot tanaman, misalkan gitu. Nah, lalu itu bisa menjadi bentuk dari aksi dari pertemuan ketiga itu, misalkan seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja dulu, Pak. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain, bisa kita diskusi, bisa kita sharing bersama. Oke, baik, Romo Dipta. Terima kasih